gitu ya. Ada Pak Jayanto. Oke, Terus pagi Pak. Ibu iya. Erna. Enggak, aku Oh, kenal. Oh, kenal. Bu Erna Linda. Ibu Frida. Ibu Frida. Kayaknya Frida teman gua nggak tahu ya. Oh, oke. Iya. Mungkin Terus ya. Pak Herman Matondang, ya Yes. kan? Terus ada Pagi Bapak Pak. atau Ada Ibu Bapak iPhone. iPhone. Ya, Ya. pagi Pak iPhone. Keren banget. Iya, keren ya. Disambut sama Pak. Iya, terus ini ibu apa bapak nih yang ini nih? Ah, Suni. kurang tahu ya. Mungkin Mungkin Ibu Suni, Ibu Suni ya. Ibu Ulan gitu kan. Ibu Terus Kirana. Ibu Kirana, terus ada Ibu Dewi Nesar. Wow. Pasti ibu deh. Gue yakin soalnya profil pikir cewek. Iya bener deh. Iya. Oh iya bener. Namanya juga Ibu Dewi. Oke, ketemu lagi dengan eh, Fun Friday PAI. Di sini ada Bang Jason ya dan Harold gitu ya. Dan ada pembicara kita yang spesial pada hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembicara, Yes. kita mau salam taksim dulu. Ya, Ya. gimana? Salam Ya. takdim. Iya. Oke. Ya, assalamualaikum gitu ya. Lu tau nggak guys kenapa? Soalnya Bang Jason Mm-mm. itu baru aja menang di dalam festival Abang None Iya, betul betul. Jakarta. DKI Jakarta. Ya, kita Jakarta doain ya. Selatan. Jakarta Selatan ya, tapi pokoknya minimal Iya, Jakarta iya, iya, gitu ya. Jakarta Selatan. Jadi ini abangnya Jakarta Selatan guys, keren kan? Selamat 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 tuh kan? Makasih. Makanya Boleh ya kasih. minggu-minggu kemarin belum bisa join karena lagi sibuk Betul. sama Jadi kantor. kalau buat teman-teman yang baru ini ada abang ganteng yang mana lagi nih ya? Iya. Kalau saya emang nggak ganteng gitu ya. Yaps. Ya kan saya kok Enggak dong. keren. Oh. Oke. Koci mungkin kok. Koci ada salamnya sendiri juga. Koci ada gitu. Gua nggak tahu. Saya tahu kok. Nggak tahu. Sering Jangan ikut kita lah. nggak diajarin di sini. Ya ini Fun Friday ya. Iya, iya, iya. Iya. Tapi kita punya abang Jakarta Selatan ya. Jadi Bang Jason gitu. Nah hari ini kita ada yang spesial. Yes. Ya ada siapa di sini? Nanti kita kenalin. Oke. Ya muka boleh tahu gitu ya. Nama nanti kita kenalin. Mungkin kayaknya udah banyak yang kenal. Udah banyak dari seluruh orang yang baru yang udah datang nih, Ibu Wiwi nih. Teman-temannya Biasa. juga ada ya Bunda di sini? Ada ya Bun ya? Ada, Oh Ada. tuh Oke. ada. Jadi udah Mantap. udah tahu ya. Jadi hari ini kita sebelum mulai acara Hmm. kita mau doa dulu gitu Oke. ya. Jadi bolehkah slide slide pembukaannya kita share dulu. Jadi kita ajak teman-teman untuk bisa doa bersama ya. Hmm. Oke, saya bantu bacain. Oke, marilah kita sejenak menundukkan hati untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas izinnya pada hari ini, walaupun kita masih melakukan secara virtual, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan bahagia. Kiranya ada keluarga atau teman-teman kita yang kurang sehat, mari kita doakan agar mereka segera sehat dan bisa beraktivitas kembali. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar acara Fun Friday pada hari ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir. Kiranya Tuhan melimpahkan segala kebaikan kepada pembicara kita hari ini yang dengan ikhlas akan berbagi ilmu dan pengalamannya bagi kita semua. Tak lupa, kita juga berdoa bagi PAAI agar bisa terus menjadi tempat berkumpul dan sebagai wadah yang baik bagi kemajuan seluruh agen asuransi di Indonesia agar bisa terus menjaga profesionalismenya di dalam menjalankan profesinya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, Oke. kita udah pembukaan. Nah, mungkin Oh, udah rame nih kayaknya. udah Oke, rame ya. Udah lumayan. berapa? Oh, lumayan. Udah Iya. 100. Enggak ada. Pokoknya di layar iPad tuh udah penuh semua tuh Yes. kotak-kotak gitu ya. Berarti udah oke dong. Yes. Gisan. Nah, sebelum kita lanjut ke pembicara, kita punya house rules. Hmm. Ya, jadi Bang Jason kan udah lama nih nggak pernah datang nih. Bang Jason boleh bacain dah. Coba Boleh, gimana? boleh, Jelasin boleh. deh Oke. ke teman-teman yang hadir. Jadi ini house rules kita sebenarnya seperti games ya. Cara untuk Games. kita bisa ngumpulin poin Oh, ngumpulin poin. dari setiap Fun Friday per minggu. Ya. Kita ada skema reward yang rewardnya bisa maksimal 30.000 per bulan. Setiap bulan. Setiap bulan bisa withdraw, bisa claim 30.000 per bulan. Ah, Dan targetnya untuk bisa claim 30.000 30.000 ini kita harus ngumpulin 30 poin selama bulan itu. Nah, selama bulan itu. cara Oke. untuk ngumpulin poinnya, Gimana? yang pertama ada tiga cara ya. Ada Dua dua cara. Perolehan poin dari kehadiran di meeting. Jadi setiap meeting Fun Fun Friday Friday. kita ikut per minggu itu bisa nambahin 5 poin per meeting.
Jadi Betul. kalau dalam satu bulan kita ada 4 Empat kali meeting, Fun berarti Friday. bisa Hmm. 20 poin total kan kalau kita combine Maksimal. semuanya. Ya, Betul. maksimal. Nah, dan untuk kita bisa mencapai 30 30 poin itu, poin. Hmm. kita misalnya kita join 4 kali per minggu, 4 per bulan, 4 Heeh, kali per bulan, heeh. dan juga kita ngajak Satu orang satu orang, satu temen untuk untuk bisa join ikutan. Fun Friday ya. Nanti pas absennya kan bakal diisi kan. Yes. Bakal diisi, oke yang ngajak kita siapa. Nah, kalau mereka Ya. isi namanya kita, Heeh. itu bakal nambahin 10 poin ke kita. Wah, Dan yang di situ, ngajak dapat 10 poin. iya, Yang nanti bisa, diajak ya, yang diajak juga, nah, hadir kan? ya yang Dia hadir dapat juga 5 poin. dapat 5 Oh, poin. oke. Exactly. Luar biasa. Hmm. Nah, jadi teman-teman gini nih, ini menarik karena ini kita bulan Juli itu udah yang ketiga ya, bulan Juli. Jadi kalau teman-teman yang hadirnya udah 3 kali, berarti dia hari ini hadir, Yap, minggu lalu hadir, minggu yap. sebelumnya hadir, berarti udah dapat 15 poin. Nah, kalau mau dapetin 30 poin, berarti harus tambah ajak orang satu, ya kan? Bulan Atau Juli ajak orang dua boleh bulan nggak Juli sih? ada 3 atau 2? Kayaknya 2 ya. Bulan Juli akan ada 4, tapi Oh kita iya, sekarang iya. bulan Juli ketiga, bro. Ini yang ketiga ya? Yang ketiga. Oh Ini iya, yang oke. ketiga. Jadi masih ada kesempatan. Hmm, Pun buat teman-teman yang baru hadir hari ini, yes. mungkin kalau yang baru hadir hari ini boleh dong kasih jempol atau kasih komen. Saya yang baru pertama kali hadir di Fun Friday hari ini boleh kasih komen atau kasih jempolnya supaya Welcome, kita welcome, tahu welcome, welcome. welcome ya. Dan buat yang baru hadir jangan khawatir, masih bisa kejar poinnya. Yes. Ya dong, kan cuma kejar 30. Pasti. Jadi kalau Anda baru hadir hari ini dapat 5 poin. Hmm. Let's say Anda minggu depan, Jumat depan hadir lagi. Dapat 5 poin lagi. Berarti total Berarti kan 10 kan? 10 poin. Kurang 20 dong. Nah, ngajaklah 2 orang. Yap. Udah, langsung. 2 orang dalam Iya, satu satu apa? bulan. 1 bulan. Heeh. Mereka dua-duanya masuk pada meeting yang sama juga nggak apa-apa, Nggak masih bisa. apa-apa. Boleh, Pasti, nggak boleh ada banget. limitnya. Jadi bisa dapat 30 poin. Nah, Hmm. 30 poin itu bisa dihadiahkan menjadi 30 ribu rupiah. Hmm. Syaratnya gampang. Jadilah member aktif PAI. PAI. Iya, caranya gimana? Nah, ini kayak gini. Caranya gampang banget. Jadi yang belum daftar silakan yang ada di screen share Tinggal scan ya. QR-nya. Scan QR-nya. Kalau misalnya ada yang kesulitan untuk scan QR, boleh dong dikasih mungkin linknya. Link untuk daftar member. Ini bukan link kehadiran ya. Hmm. Jadi ini baru link untuk daftar jadi member PAI Yap. ya. Jadi nanti kalau absensi itu akan ada di tengah-tengah Yap. waktu kita ngobrol. Ya, jadi nanti kalau di tengah-tengah waktu ngobrol ada keluar absensinya, silakan langsung jangan lupa dijepret. Kita bakal berisik kok nanti pas muncul apa absennya. Absensinya Yang di dapur. Iya, cepetan balik gitu. Buat scan QR-nya. Ya, Jangan absensinya ya nanti kan cuma dimunculin doang terus nanti dimunculin kita lagi. Ya. Jadi dia kalau yang hilang hilang gitu. Nah, Masalahnya guys, kalau daftar member PAI barcode-nya nggak pernah berubah seumur hidup. Jadi ini pasti linknya akan sama. oh iya. Cuman kalau absensi mohon maaf. Setiap kali meeting kita ganti barcode-nya. Beda-beda. Jadi beda-beda. Jadi kalau kalian ada yang screenshot itu link absensi, terus Anda baru pakai lagi buat absensi hari ini, Hmm. nggak, sorry, nggak Nggak kepake. bakal bisa. Ya, jadi harus pakai link absensi yang terbaru. Jadi setiap minggu berubah, guys. Seru ya? Ya. Ya. Jadi ini, nah biasanya gimana, Jason, Bang Jason, kalau kita ngumpulin 30 ribu kan abang Iya, Jakarta iya, Selatan. iya, iya. Jadi sekarang gue panggilnya abang Jason. Jadi Iya, kalau lu panggil betul. Koko Hero nggak apa-apa gitu, Kobang, Koko dan Abang. Ya, oke. Bang kok abang Sobat. kodel-kodel. Jadi 30 ribu itu kita biasa pakai buat apa? Oh, Cicil emas. ya, kecil emas. Kita sarannya investasi ke emas. Iya kan? Oke, siapa tahu nanti suatu hari PAI bisa kita kerja sama Antam. Hmm. Jadi bisa dikumpulin tuh Doain ya, beli guys. ya. Biar 30 ribu langsung sponsor. rupiah setiap bulan. Oke loh. Ayo. Bisa dapat minimal 0,0 berapa gram lah gitu Hmm. kan. Ya kan lumayan. Nol. Iya, nggak apa-apa. Soalnya kita jangan kalah sama yang teman-teman bank sampah. Bank sampah tuh Hmm. ngumpulin itu apa plastik-plastik botol itu dia bisa tukerin sama emas loh. Nah, makanya Antam, itu please bisa. cepet sponsor. Jadi yang dengar yang mungkin yang hadir hari ini dan ada yang kenalan dengan orang atas, Yes. boleh ya. Boleh. Bantu kabarin ya. Nanti kita akan coba Let cek them bagaimana kita koordinasinya dengan PAI ya. Hmm. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembicara. Hari ini adalah Jumat yang ketiga di bulan Juli gitu ya. Dan topiknya kalau di Jumat ketiga itu adalah topiknya tentang customer experience. Yes. Tentang mungkin bagaimana service excellence. Service excellence. Ya, atau Oke. mungkin kita bisa ngobrolin tentang testimoni nasabah.
Boleh. Jadi kalau misalnya nih teman-teman yang hadir hari ini ada yang kenal nih, kayaknya gue punya nasabah yang pingin sharing. Oke. Monggo, kita sangat membuka kesempatan teman-teman untuk bisa kontak kabarin kita aja di Yes. Fun Friday. Taruh aja di kolom komen. Hmm. Kayaknya saya ada nih nasabah yang bisa bantu share Nanti karena tim kita tujuannya. bakal follow up ya. Yes, nanti tim kita akan follow up karena ini tujuannya kan untuk membuat kita lebih lebih yakin. Oh iya, berarti gua ada di jalan yang benar. Ya. Berapa profesi kita profesi yang mulia. Itu kan harus ada Hmm. testimoninya dan sebagainya. Nah, itu kita undang tuh di Jumat ketiga, Bang Gesa. Oke. Gitu. Nah, oleh karena itu kita punya satu orang yang luar biasa hari ini. Yes, special guest ya. Special guest ya. Special Nggak usah ditutupin mukanya. Kita nggak pakai topeng-topengan gitu. Mari kita sama. Bunda Jessica. Yes. Dulu ya, ini gua ada ya, sorry. Ini gue lupa lagi ya taruhnya di Do Not Disturb. Nah, oke. Oke, Bunda Yesika, ini mungkin teman-teman udah ada yang kenal tuh. Kalau udah ada yang kasih jempol-jempol, mungkin Yes. asumsi saya udah kenal Udah sama kenal. Bunda. Oke. Tapi banyak juga mungkin ada yang belum kenal siapa ya Bunda Yesika gitu kan. Jadi sembari di slide Bundanya ditampilkan gitu ya, kita mau ngobrol-ngobrol kenalan dulu. Mungkin Bang Jason bisa bantu. Oh, boleh. Ada kenalan dulu sama Bunda. Gimana? Oh, gimana? Ya. Bunda, salam Bun, kenal. ngomongnya ke sini sama ke situ, Bun. Salam kenal juga ke sahabat PAI. Nah, Salam kenal teman-teman. Yes, Bunda mau ceritakan dikit background di asuransi, di industri sudah berapa tahun. Sekarang di mana juga? Oh, oke. Jadi saya itu mulai kenal industri insurance sejak tahun 1999. 99. 99. Udah lahir belum, 27 Bro? tahun. Oh, belum sih. Nah, 4 tahun, 4 tahun Tuh, lagi ya. Bang Jason aja belum lahir. Dia udah ada. Dan Udah berkarya tuh. 99. ya, Februari tanggal 21 kalau. Udah 27 tahun di asuransi berarti ya. Cepet ya. Oh. Kalau dulu Iya. insurance zaman saya sih grandfathering, jadi memang dulu tidak dibutuhkan untuk lisensi AAJ. Oh, waktu awal-awalnya. Oke. Betul. Tapi kan makin ke sini industri makin Iya. berkembang. Ya, Makanya sekarang tentu ada lisensi Oke, dong. kalau sekarang kan rasanya CPD. Oh, CPD. Jadi ada CPD, lisensi yang every harus 2 years, diperbaharui. Oh iya. Nah, Emang gitu. gitu. Kan ada ujiannya tuh, Yap. ya kan? Nah, Ya, terus terus kemudian ya mungkin 27 sama tahun, nih. guys. Nah, mungkin sama dengan kebanyakan teman-teman kalau misalnya terjun ke insurance itu bukan cita-cita, mostly zaman Kebanyakan bukan dulu, cita-cita. dulu. Betul. Sekarang Bisa aja jadi ya, career path yang dipilih. ya, sekarang sudah saya lihat sudah ada perubahan. Hmm. Dan waktu ya kalau misalnya bilang kejebak sih, ya intinya awal dulu memang niatnya untuk membantu keluarga ya. Gitu. Jadi memang beliau sedang membutuhkan agent ya, waktu itu saya sudah bekerja dan pekerjaannya juga sudah lumayan bisa dibilang manajemen yang tingkat atas tuh. Oke. Level, Udah skill level gitu. Iya. Oke. Nah, ya udah awalnya bantu aja gitu, terus kemudian kalau saya perlu insurance ya daripada saya beli di tempat lain. Oh, Saya dapat awalnya itu aja, jadi itu aja. kerajaan keluarga, tapi Iya. akhirnya keluarga jadi raja-raja yang lain lagi. Makin besar. Jadi 27 tahun Bunda Yasika udah berkarya di industri asuransi jiwa gitu ya. Iya. Keren nggak tuh, Jason? Coba Keren Bang dong Jason. kalau gitu berarti Hah? saya harus banyak belajar juga dari Bunda Jessica. Saya nyampe setahun aja belum. Nah, kalau Bang Jason belum nyampe setahun, Bunda Jessica udah 27 tahun, yang satu masih merangkak, Ya. yang satu udah lari-larian kemana-mana. Gitu ya. Dari cerita. Luar biasa ya. Yes. Jadi kita nggak salah dong kalau hari ini kita menghadirkan Bunda Jessica, salah satu agen yang mungkin bisa akan cerita nih banyak inspirasinya bagaimana bisa bertahan 27 tahun, coy. Mungkin berhubungan sama tema hari ini juga ya, Oh, Bun. benar. Kita kan lagi pengen gimana? belajar tentang cara untuk bisa membangun relasi sama klien. Apalagi klien habis kita udah penjualan, kita harus bisa maintaining klien, harus bisa kasih pelayanan yang standar tinggi kan kepada klien-klien Betul, kita. betul. Kira-kira pentingnya untuk bisa membangun menahan service standard yang tinggi itu pentingnya apa ya, Bun?
Oke, jadi buat saya sih memberikan service yang bukan hanya service biasa, tapi di sini kan excellence Excellent. Ya. itu memang dibutuhkan effort yang lebih karena berdasarkan pengalaman saya bisa sampai saat ini gitu kan. Nah, saya fokus di industri insurance itu jujur fokus Fokus. 1000% dan tidak ada income lain selain dari asuransi. Satu-satunya Yes. sumber penghasilan itu Ya. hanya dari agen Yes. asuransi. Nah, Wow. dan itu sebenarnya mungkin karena ada histori dulu saya meremehkan insurance kan. Itu Jadi sebelum Bunda gabung apa? sebenarnya waktu gabung pun masih antara Oh, ya ya ya. Ini kita sangat alami banget ya. Alami banget karena ya ya ngobrol betul. ya. Jadi waktu Bunda Jessica mulai berkarya di insurance pun dia sempat nggak Hanya ya agak nggak Masih menganggap ragu, belum full commit ya ya. atau memandang sebelah mata Ya. gitu. Ya. Oke. Jadi karena awal niatnya ya udahlah namanya mau dipakai oke monggo, terus kemudian ada produk oke. Karena waktu itu memang saya prefer ke dulu ya, zaman dulu itu kayak investasi dan kebetulan saya dulu di company yang sama dengan Harold. Oh ya. Apa kita masih temenan baik? Nah, Ya. itu ada produk yang apa ya, kayak Unit link. seperti beda tapi kayak investasi. Jadi kalau meninggal dunia, let's say ya misalnya premi 100 juta. Ini sorry ya. Ya. Terus kalau UP meninggal 125. Jadi Ya. kalau nasabah meninggal di saat investasi Bayaran tidak premi, naik atau masih lebih rendah dari UP, maka yang dikasih UP gitulah. Itu Ya, simple. simple produk, tapi ya tujuannya adalah asuransi jiwa Ya. atau juga mungkin untuk endowment juga gitu ya. Ya, ya. Oke. Nah, oke. itu saya banyakkan ikut. Jadi ya udahlah, Banyak nasabah. saya ada uang saya beli. Jadi lebih ke saya dan mungkin beberapa teman karena kan ya daripada maksudnya untuk diversifikasi ya untuk ya selain di bank aku taruh dan komisinya kan bisa ke saya. Jadi nggak terlalu fokus sampai dengan dan saya masih bekerja di suatu perusahaan dulu di Teh Sosro gitu kan di Bali. Oh, jadi masih mendua nih. Iya, mendua banget. Mendua banget gitu ya. Sebagai karyawan iya, sebagai agen iya. Memang awalnya begitu. Nggak apa-apa, itu wajar. Wajar ya. Wajar. Masih harus Ya. belum lihat proven kan. Betul. Gitu. Terus? Hingga suatu saat tahun 2002 itu saya divonis breast cancer. 2002 ya? Ya, pokoknya akhir lah gitu. Nah, itu membuat saya jadi turning point karena ketika awalnya yang saya tidak ada ikut asuransi kesehatan, nggak peduli, nggak ada kebayang. Yang penting ingatnya gimana supaya duitnya. Gitu. Nah, pas kok di saat itu saya juga sudah tidak bekerja di perusahaan saya. Gitu. Nah, dan kan dulu jam sostek ya, namanya jam sostek itu kalau kita udah nggak kerja boleh diambil itu dari uang kayak dananya. Ya, kan setiap bulan saya dipotong oleh company kayak jaminan hari tua gitulah ya. Saya ambil, otomatis kalau saya ambil dan saya udah nggak bayar lagi kan selesai, nggak ada Selesai. perlindungan apapun. Nah, ketika saya divonis breast cancer dan stadiumnya juga udah cukup lumayan ya, stage 3. Nah, itu akhirnya baru di situ saya berasa seandainya saat itu saya mau belajar benar tentang pentingnya asuransi, Pentingnya asuransi kesehatan, critical illness ya. perlindungan, proteksi. Dan itu memang nggak tahu miss atau intinya pasti apapun itu pasti ada hikmahnya kan. Nah, itu saya banyak juga kayak saya punya aset terjual di Bali. Oh sih, oke. Mungkin ada yang mau bertanya juga, tapi ini kebetulan hostnya mau nanya. Ya, Gitu. oke. Boleh ya, gitu ya Bun. Tapi kalau teman-teman ada yang mau nanya, silakan taruh di kolom chat komen. Nanti kita akan langsung jawabin gitu ya. Gini Bun, berarti artinya waktu Bunda terkena resiko sakit kritis itu, sebenarnya Bunda sudah jadi agen. Sudah. Dan Tapi nggak punya. selama Bunda jadi agen itu, Bunda memang ada beli program asuransi. Ya, Tapi program investasi. asuransi yang lebih ke arah saving, Ya. lebih ke arah legacy yang mungkin selisihnya nggak banyak Jadi lah. lebih ke investasi gitu Ya, investasi atau saving gitu ya. Oh gitu, tapi sudah jadi agen. Sudah. Oke, berarti waktu kan Bunda 98 ya tadi ya. 99 dan terjadi resiko sakit kritisnya di 2002. Nah, waktu di 2002 kena sakit kritis, Bunda sudah jadi agen, tapi ternyata produk-produk yang dimiliki itu belum ada bukan yang produk kesehatan atau yang protection. yang Bukan yang protection gitu ya. Tujuannya purpose-nya buat protection. Dan itu jadi pembelajaran Kak Bun? Of course.
Hmm. Itu sangat ya usia saya 29 tahun 30 Oh dulu. wow, masih muda Wah, banget. Tidak tuh. ada yang ya Oh, breast cancer. Oh, Kan itu sekarang mudah udah banget loh. iya. mastektomi, jadi Oh. tidak ada satu ya Hmm. teman-teman, tidak ada satu. Jadi breast cancer survivor nih. Yes. Terus jadi gimana Bun? Mungkin boleh cerita juga ke teman-teman ya. Ini eh Waktu di saat, aduh, gimana gitu kata keluarga dan kata orang, lo agen. Hmm. Terus produk kan asumsi orang tuh Anda sebagai agen harusnya Anda punya program asuransi dong gitu. Tapi ya punya, tapi ternyata punyanya bukan yang Bukan yang proteksi. bukan Itu itu. gimana tuh Bun? terus Mungkin saat-saat zaman saya di awal-awal ah itu memang belum terlalu seperti sekarang yang apa namanya terus kayak apa inovasi. di sounding tentang Oke. critical illness. Oh. Kayaknya zaman dulu itu nggak terlalu ini. Jadi walaupun mungkin di saat itu company saya pasti sudah punya, tapi kayak nggak aware gitu. Maksudnya, Oke. ya Yang lebih tidak menarik dan terlalu lebih mudah tidak terlalu dipromosikan. Ya, jadi yang lebih menarik, lebih mudah ya pokoknya kalau kita nawarin orang yang uangnya bisa kembali, Ya. uang yang bisa bertambah, ya dong orang akan lebih senang dibandingkan kita beli proteksi yang uangnya ya udah kalau nggak kepake nggak terjadi resiko hilang misalnya gitu contoh kan. di AI ada warisan, Nah, gitu-gitu itu lagi. kayak gitu-gitu. Nah, jangan sebut merek lagi, nggak boleh ya. Kita nggak menjual produk di Oh, sini, I'm so ya. sorry. Tapi nggak apa-apa. Nah, cuman ini jadi pembelajaran buat kita semua. Oke. Ya. Betul ya, Bro Jason sendiri, Bang Jason juga mungkin jadi Agree sih. Berarti dulu kalau klien mereka lebih tertariknya sama produk-produk yang Dulu. investasi Betul. gitu, awal. bukan Ya, yang proteksi. dulu. Tapi kalau sekarang kayaknya Gimana? Sudah trennya udah berbeda. berubah ya, Bun. Sangat berubah. Sangat berubah, malah orang-orang jauh lebih tertarik mereka melihat asuransi kesehatan sebagai standar kan Iya. mereka harus punya gitu. Iya. And kalau asuransi kesehatan berarti yang saya tahu eh, maintenance dari kita kepada kliennya pasti lebih tinggi kan dibanding produk-produk investasi yang Betul. lainnya. Seumur senasabah Nasabah itu aktif. ya, Ya, jadi betul. nasabah. Betul. Ya. Memang begitu yang saya lakukan gitu. Bunda juga ngalamin itu kan. Yes. Berarti harus megang banyak klien yang mereka belinya health gitu. Ya, sudah banyak nasabah saya yang klaim Oke. terkait dengan penyakit kritis, ada terkait dengan rawat inap, udah biasa dan itu memang Udah makanan sehari-hari. Ya. Tapi itu pernah rasa berat gak Bun? Kayak ada banyak klien yang kontak-kontak gitu, jadi lumayan kayak overwhelm gitu kan. Ada banyak Capek. yang kontak, Gimana? capek juga. Lelah nggak? Gitu. Klien-klien yang intinya biasanya yang agak sudah umur itu Ya. memang banyak nggak mau pusing kan. Ya, pasti. Taunya Mereka isi banyak minta ya, bantuan. betul. Sama lah dengan teman-teman agent yang saat ini pasti kebanyakan dari mereka maunya agent aja, tapi Yang memang ngerjain. ya, Terus Oh iya. betul. kesannya dimanja gitu lah. Ya. Kurang lebih ya. Apalagi ke anak-anak muda biasanya diminta handling semua kan digitalnya. Oh iya iya iya. Ya, saya juga ngalamin. Iya. Jadi ngalamin sendiri ya. Iya, Gitu. iya. Oh. My Ya, story. sama-sama gitu. Tapi ada beberapa klien-klien yang mungkin usianya kayak millennials itu kebanyakan tiba-tiba udah di rumah sakit aja, sudah ngurusin klaimnya sendiri. Oh, beda Jadi ya. agak berbeda sekarang. Agak berbeda. Tapi gini Bun, mungkin ini kan zamannya memang ada perubahan perbedaan generasi juga. Kebetulan di generasinya Bunda dan klien-kliennya Bunda yang kurang lebih usia-usia senior itu, mereka gaptek nih, gitu kan? Karena kan sekarang kan mungkin kebanyakan juga perusahaan asuransi sudah melakukan inovasi digital, terutama di klaim itu juga udah bagus, gitu kan? Cuman kan yang orang-orang yang masih yang ikut-ikut di awal tuh kayaknya kagok dah gue disuruh mencet ini, suruh install ini kayaknya ribet gitu kan. Tapi gimana Bun? Ini karena pertanyaan Bang Jason bagus gitu karena ini bisa menjadi mewakili pertanyaan teman-teman agen yang aduh, gue takut atau yang belum jadi agen. Maksudnya gini considernya. Kalau saya jadi agen, saya males ngurusin servis. Bisa nggak ya? Cara handle-nya gimana gitu? Iya kan? Apalagi biar apa? Bener gak? Kalau kliennya banyak, biar nggak ke overwhelm juga kan? Ya biar nggak lelah gitu, Lelah, nggak kecapean gitu kan, nggak exhausted malah gue Iya. mikirnya. Gimana tuh Bun? Sebenarnya yang kalau buat saya ya sebenarnya problem yang terjadi sekarang itu malah kadang-kadang agent asuransi juga malas belajar gitu. Maksudnya males juga belajar digital. Nah kalau Oh, akhirnya yang ada maunya ke admin gitu kan, admin. Nah tapi kalau sekarang seharusnya kita semua itu harus mau belajar
belajar digital karena supaya semuanya lebih mudah ya. Lebih mudah. Jadi Lebih belajarin mudah. sistemnya ya. Ya, from kita dulu. Kalau saya ini banyak kan yang udah Bun, aku Nyerah gitu. males, ya udah aku ini gitu. Nah itu seharusnya jangan. Kalau bisa sekarang sudah memanfaatkan kayak banyak ya kayak Iya. ya kalau misalnya dari company kita harus tahu untuk bikin ilustrasi, submit gitu, semuanya harus kalau bisa sudah bisa dilakukan sendiri, Iya. begitupun dengan klaim dan sebagainya gitu. Nah kemudian juga kita mau umur berapapun kalau kita jadi agent kita sudah harus mulai update dan suka baca banyak apa namanya yang ada artikel-artikel apa karena itu salah satu yang selalu saya pakai untuk saya keep in touch dengan nasabah. Karena kalau nasabah lama gitu ya, terus kemudian kita, aduh tapi aku mau tawarin gimana ya caranya gitu kan nggak mungkin langsung, Assalamualaikum Bapak Ibu, ini saya ada program kan nggak. Biasanya Kalau tiba-tiba langsung nawarin produk ya udah Iya, lama iya, nggak iya, ketemu pasti. nawarin produk itu langsung red flag itu agennya makanya dan banyak loh masih Iya, ngelakuin iya. kayak gitu. jadi yang saya lakukan itu artikel-artikel itu terkait misalnya BPJS, misalnya ya, atau ekonomi yang terjadi saat ini, saya selalu share ke Share. nasabah. Iya. Kemudian di bawahnya saya ada kata-kata mohon izin saya untuk share Iya. artikel di atas karena siapa tahu bermanfaat bagi Bapak atau Ibu. Oh, jadi artikel yang sifatnya buat orang Ya, umum. semua. Ini sama klien existingnya Bunda atau sama orang yang masih prospek juga? Kadang-kadang Di-share. nasabah calon prospek pun saya. Calon prospek ya? Jadi, Oh, berarti ada korespondensi yang lumayan reguler ya sama betul. mereka, Ya. walaupun nggak. Saya usahakan 2 minggu sekali saya ada kirim Oh, wow, artikel. lumayan konsisten juga kalau gitu. Dan itu ngebantu, Bun. Ngebantu pasti. Akhirnya mereka kan, hai Mbak Yes, apa kabar? Oh, Dari jadi situ. mereka makin aware ya kalau Iya. Bunda punya produk-produk ini, tapi walaupun Bunda nggak nawarin langsung, mereka tetap dapat informasi-informasi Betul. baru gitu. Jadi mereka kalau misalnya ada ketertarikan baru gitu pada produknya, mereka Ada. bisa langsung kontak yang Betul. top of mind itu Bunda Betul. berarti. Karena Betul. yang paling konsisten untuk kontak mereka itu Bunda. Oke. Nah, ini yang sebelum maju dulu Bang Jason bentar. Ini ada yang menarik juga nih. Kita kontak nasabah secara berkala, tapi juga tidak boleh terlalu sering Iya. supaya jangan jadi spam. Ya, Betul. Ya dong. benar. Kalau jadi spam lama-lama. Cara untuk kita delivernya harus bisa pas juga. Betul. Tapi kalau menurut Bunda 2 minggu tuh Bunda 2 minggu itu buat aku asik karena tidak jadi saya bisa keep contact jadi Ya. tidak harus beliaunya terus kemudian kadang-kadang oke Mbak makasih gitu ya, atau bisa jadi nggak gitu. atau bisa jadi mungkin nggak Nggak direspon. Mereka nggak respon. Mereka nggak respon, Oh, terus oke. tiba-tiba Bun, pengen tahu lebih dong Ya, produk ini kan kadang-kadang cuma gitu ya. dikasih begini. Ya, Oke, Iya. jadi udah biasa tapi saya ngerasa nyaman aja itu saya lakukan. oke, berarti so far saya dapat 2 ya, Bun. Iya. Yang pertama, kita sebagai agen harus bisa paham sama digital sistemnya sendiri Oke. gitu. Saya juga rasa manfaat, emang admin itu convenient banget sih. Betul. Selama sebulan kemarin kan pas saya pembekalan, kan nggak terlalu sempat buat ngekerjain yang admin-admin Oke, gitu kan. administratif. Paling cuma meeting sama klien aja. Hmm. Jadi aku banyak rely sama admin untuk bisa kerjain ini atau bisa fill out request klien yang ini. Tapi resikonya kalau kita terlalu terlalu kita tergantung sama admin kita, kalau misalnya ada kerjaan urgent gitu Ya. malam-malam Ya. atau kerjaan yang adminnya nggak available and kita nggak paham sistemnya sendiri, ya kita Ya. nggak bisa bantu kliennya Betul, kan kalau betul. kita. Betul. Dan yang kedua, kita harus bisa cari cara untuk bisa lebih konsisten gitu kontakkan sama klien-kliennya kita atau bahkan sama prospeknya kita ya, Bun. Betul. Dan cara untuk kita bisa regular contact gitu, mungkin kita kasih informasi yang baru aja tentang industri, tentang produk, tentang ekonomi aja gitu mungkin kan. Kalau Nice. itu yang mereka tertarik sama itu Tuh, kan. 2 poin ya, 2 bagus poin ya. itu so far. Tapi nih kalau terkait dengan topik kita hari ini tentang customer excellence gitu, Iya. karena kan judul kan waktu kita sharing Iya. semuanya kan customer excellence gitu kan. Iya. Sebenarnya menurut Bunda gitu atau menurut Bang Jason tuh customer service excellence tuh kayak gimana sih sebenarnya? Kalau buat saya tuh ya intinya tidak hanya kita baik sama nasabah supaya nasabah closing, tidak. Malah ketika nasabah closing, itulah awal dimulainya kita harus bisa menjadi agent yang bisa memberikan Diandalkan. excellent service. Kalau menurut Bang Jason gimana? Saya lihat excellent service itu pentingnya bukan karena pentingnya itu emang tanggung jawab dari kita kan untuk kasih pelayanan yang bagus kepada kliennya. Karena ya mungkin khusus dalam industri asuransi, hubungan kita sama klien
sampai jual ya beli aja ya gitu. pas Nasabah. penjualannya aja, tapi habis penjualannya kita harus bisa maintain kliennya, harus bisa ngurusin klaimnya kalau mereka butuh bantuan apa kan. Kita harus bisa memberi service pelayanan yang standarnya tinggi kepada mereka. Dan sebenarnya itu ada potensi untuk kalau kita bisa bangun trust sama kliennya habis kita jual ke mereka, itu ada potensi buat mereka bisa refer kan, malah Iya, bisa betul, jual lebih banyak betul. lagi gitu Nah, kepada Itu mereka atau itu teman-teman gimana tuh? mereka. Kalau dari Bunda Yes, ayo Hmm. coba. Oh, itu terjadi juga. Hmm. Selama ini nasabah saya kebanyakan come from referral. Meeting. Oh, oke. Atau Ya. Hmm. Jadi saya jarang sekali cari nasabah baru karena kembali lagi mungkin setiap orang kan unik ya. Jadi karena keunikannya, jadi dia mungkin punya market nasabah, klien market sendiri atau kalau kita bilang itu apa sih? segmen Niche ya, niche marketnya sendiri gitu ya. Nih. Nah, kalau saya memang walaupun kelihatan minyi-minyi begini, nasabah saya malah Enggak. Ya, jadi Gimana tuh? nasabah saya banyak malah dari 95%, 99% dari militer malah. Wow. Hah? Militer. Ah. Guys, militer guys, nasabahnya kebanyakan dari keluarga besar jenderal. Siap. Udah bukan calon taksim lagi. Salah apa ya? Iya. Oke. Sabri, ya nggak tahu nggak boleh sebut. Jadi memang buat saya sih sebenarnya paling mudah untuk kita capai MDRT, COT, TOT itu memang kita harus punya niche market sih. Nggak bisa sembarangan pusing. Iya, Nah, ini iya, menarik iya. nih teman-teman. Bunda Yesika itu nasabahnya kebanyakan profilnya dari keluarga Dari besar. Saya juga TNI. lihat trennya begitu sih, yang udah lama di industri asuransi, malah kebanyakan apa prospek-prospek salesnya mereka itu bukan dari mereka cari, Random. tapi emang dari referrals kan. Yes. Jadi referrals itu emang cara yang paling yang paling sustainable ke dalam jangka panjang untuk Yes. kita bisa dapat sales. Nah, saya pengen jadi curious nih, Bun. Service excellence kepada klientel-klientel di niche marketnya Bunda yang dari backgroundnya dari militer itu biasanya seperti apa? Mereka cari apa, Bun? Kenapa mereka datanya ke Bunda? Iya, kalau misalnya beliau-beliau ini sebenarnya kenapa saya ambil, mungkin aku cerita kenapa saya ambil TNI, karena saya yakin bahwa teman-teman agent di luar sana merasa bahwa untuk masuk ke TNI atau Susah. bertemu dengan ini susah. Nah, itu saya jadikan peluang, karena tidak banyak agent yang mau masuk, saya masuk. Tapi emang susah gak sih, Bu? Awalnya iya, Oke. nggak gampang. Awalnya itu Apa karena Bunda punya keluarga dalam? tidak. Nah, bukan ya. dengar, nggak ada orang dalam ya di awal ya. Jadi awalnya itu memang saya sembarang, semuanya awal ya. Jadi agent ketika saya habis cancer itu berobat. Nah, baru saat itu saya sadar kan, ini saya harus sharingkan ke banyak orang supaya tidak terjadi ke saya. Nah, akhirnya saya happy untuk doing prospect. Nah, I see. semua orang yang saya temui, ibu-ibu yang ada di sekolah anak saya dulu masih anak saya yang pertama masih TK, playgroup, itu yang saya prospek awal-awal. I see. Nah, akhirnya ke sana sini. Nah, akhirnya jatuhlah ke satu nasabah yang militer lah, TNI gitu. Dan memberikan referensi. Kemudian intinya tempatnya beliau kan tidak gampang untuk kita datengin ya. Yap. Nah, begitu itu saya tidak mau pulang dan saya bilang sama si nasabah saya atau bapak atau ibu, saya masih ya pokoknya intinya saya minta, Pak, ini kan saya nggak gampang masuk sini, nggak gampang, saya boleh nggak minta referensi gitu. Teman-teman yang ada di kantor berawal dari situ. Oke. Nah, ini pertanyaan menarik nih. Bunda waktu pertama kali udah ada nasabah TNI gitu ya, satu yang memberikan mungkin di masa depannya ternyata banyak memberikan referensi. Menurut Bunda tuh apa yang Bunda lakukan sehingga akhirnya nasabah ini mau memberikan referensi ya. gitu? Apa karena ada Service apa yang biasanya service excellence apa atau apakah ada kepercayaan apa yang tiba-tiba muncul gitu loh Bun maksudnya? Ya pastinya karena beliau-beliau ini kan sebenarnya awalnya nggak gampang taunya, pokoknya mereka tuh nggak, karena jarang ada agen asuransi masuk, jadi memang dari situ saya tuh sangat percaya diri, bolehlah beliau-beliau ini kalau misalnya bicara tentang militer atau apa mungkin saya nggak bisa ngalahin, tapi kalau bicara insurance saya lah. Jadi saya sangat percaya diri untuk memberikan edukasi kepada nasabah. Nah, dari situ akhirnya nasabah kan mulailah membeli polis-polis asuransi. Menarik. Akhirnya dirasa bermanfaat. Menarik. Berarti kepercayaan nasabah itu juga service excellence itu bisa muncul dengan bagaimana keterampilan kita, bagaimana knowledge kita, credibility kita tentang pentingnya asuransi. Yes, iya. Oke. Dan biasanya kalau mereka sudah jadi kliennya Bunda,
cara Bunda buat bisa maintain atau membangun relasi atau bisa service kepada kliennya gimana, Bun? Oh, Apakah ada cara yang khusus gitu ya? kalau itu yang biasa saya lakukan adalah saya berusaha untuk datangi silaturahmi. Oh, Jadi, oke. Ya, silaturahmi kalau sama militer kayaknya itu penting banget ya. silaturahmi. Jadi kemudian setelah silaturahmi biasa mereka oke, Bapak mohon maaf saya boleh ini kadang-kadang ya, Pak saya Apa perlu? mohon izin saya mau mampir ke kantor karena boleh minta minum nggak apa-apa. Awal-awal begitu. Terus kemudian akhirnya ini sudah jadi nasabah pasti. Ya. Ya, udah jadi nasabah. Kemudian dari situlah biasanya kita ngobrol lagi, kemudian saya sharing lagi apa, akhirnya beliau apa namanya ya buka polis lagi, memberikan ini. Pokoknya intinya kebanyakan dari situ. Kalau misalnya mereka belum pernah merasakan klaim ya eh, mungkin pastinya dari attitude kita itu juga harus pastinya harus apa sopan, sesuai lah dengan yang seharusnya gitu. Iya, Jadi I see. buat yang mereferensikan tuh juga pede gitu. Oh itu Oke. Mbak Isi Kak, boleh kok orangnya begini jadi oke Oh, percaya dirinya direferensikan Menarik loh. gitu. ya, menarik. Aku kenalan sama Bunda aja kalau cerita yang personal gini aku Yang jujur belum pernah dengar. Nggak expect Iya, ya. nggak expect Kalau gitu niche ya. marketing Bagus, ternyata bagus. dari TNI juga. Oke. Ya. Oh, menarik. Nice. Berarti mereka emang mementingkan sekali bisa face to face meeting ya, Bu? Oh iya, kadang-kadang mereka juga ya intinya kalau zaman sekarang zaman pandemi itu sebenarnya masa berat buat Oh ya. saya, Oke. sangat berat karena biasanya itu Oh, iya. ya nasabah apa yang intinya yang beliau-beliau yang sudah menjabat itu kan untuk misalnya mau ini apa mau menawarkan sesuatu yang berhubungan dengan uang kan harus ketemu orangnya gitu. Itu Ya. awalnya memang jadi PR saat pandemi, tapi kembali lagi karena akhirnya terbiasa dengan apa kan manusia itu paling gampang untuk beradaptasi ya. Jadi begitu kita sudah ada Zoom atau semuanya bisa pakai WA, ada virtual account gitu kan, akhirnya ya nasabah juga nggak harus saya datengin. Oh iya. Oke aja Oke. by phone, by WA. Mereka juga terbiasa. Ya, Hmm. referensi juga dari situ dan alhamdulillah juga Oh, ada aja. Ada referensinya ya. Ada. Nah, Biasa. Bun, saya mau tanya. Jadi salah satu titik yang kita harus siap untuk membantu klien itu pasti pas mereka mau melakukan klaim, maupun klaim kesehatan, klaim jiwa atau apa produk apapun yang mereka punya kan. Biasanya respons Bunda kepada kliennya yang sedang minta mau klaim, caranya gimana untuk bisa kasih pelayanan yang excellent Saya pada mereka? ya ini maksudnya kalau terjadi klaim, contoh Ya, klaim apa? Sakit kah? let's say kesehatan dulu deh. Oh, kalau oke kesehatan. kesehatan jadi dalam arti rawat Di rumah inap. sakit. Ya, Hmm. terus. Kalau itu mah sering jam 11 ditelepon, jam 2 ditelepon. Itu udah kalau pas Sehari-hari saya biasanya. kebangun ya itu sudah Ya. tugas saya. Tapi Ya. kalau saya nggak kebangun begitu subuh, panik. Ternyata nasabahku berkali-kali terus lagi di rumah sakit. Nah, itu langsung kita harus cepat. Yang pasti saya hubungi nasabah. Fast respon ya. Fast response. Jadi itu harus dilakukan. Terus kemudian kita bantu apa yang kita bisa bantu lah. Mungkin teman-teman agent tahu hubungi. Mungkin kalau ada pihak ketiga dari perusahaan asuransi kita ya kita kontak bantu. Parti administratornya gitu ya kalau klaim Ya, kan biasanya ada sakit juga TPA. kita telepon gitu kan. Terus kemudian ya kalau misalnya memang kalau dalam jam kerja nasabah boleh nggak saya nggak pakai deposit Mbak bisa dibantu ya telepon ke perusahaan saya minta tolong dibantu supaya ya seperti itu. Oh iya. Jadi sebagai agen Anda Harus menjadi cepat. jembatan Iya. ya dan tahu nih koneknya masih kemana aja, Iya. tektokannya istilahnya Iya, begitu. iya. Tapi ada yang menarik nih. Tadi gara-gara Bang Jason nanya gitu ya, saya jadi ada pertanyaan juga nih. Kan kebetulan kebanyakan nasabahnya Bunda ini kan keluar ya TNI ya. Iya. Produk yang jenis seperti apa sih yang banyak Bunda tawarkan atau mereka suka gitu? Sama dengan kita semua ada produk yang apa yang lebih fokus ke life, ada yang mereka mau asuransi kesehatan juga. Soalnya kan gue mikirnya gini loh, aku mikirnya gini, TNI pasti sehat gitu kan ya. Iya dia beli asuransi kesehatan gitu loh, Bun, Ada maksudnya. nasabah saya juga yang meninggal dunia karena serangan jantung. Berarti sakit kritisnya penting, berarti itu yang bisa ditawarin Iya. gitu. Jadi artinya tetap masih ya sama kayak manusia biasanya lah ya. Kita merasa kayaknya ada kasta yang lebih hebat gitu kayak Superman nanti. Tapi kan emang sehat atau enggak ya asuransi pasti bakal membantu banget. Iya. Datang ke asuransi itu. Dan jangan khawatir perusahaan asuransi itu menerima kok.
Hmm. ya TNI, Polri itu memang ada tambahan form. Nah, kita isi aja. Yang biasa perusahaan asuransi concern itu yang high risk itu pengertiannya seperti apa? Jadi mereka yang berada di lapangan, Oh, berhadapan iya, dengan masyarakat, Pegang atau senjata. sedang latihan, Yes. gitu kan? Hmm. Atau sedang berada dalam Atau misalnya yang pilot mungkin ya. ya kayak misalnya AU ya penerbang. Ya. Itu intinya nggak ada masalah kalau Oke. harus jadi nasabahnya saat Hmm. itu yang dilihat oleh perusahaan asuransi Asuransi. adalah beliau banyak bekerjanya di belakang meja. Di belakang meja atau yang di Secara lapangan. Jadi kalau yang strategis, strategik yang di belakang meja oke. ya, itu Tapi kalau di lapangan misalnya. agak susah kebanyakan di dan kebanyakan sih biasanya nasabah-nasabah yang punya rezeki lebih itu biasanya yang sudah di belakang meja sih. Oh Ya, ya, udah jadi sesuai ya. Ya Sesuai. sudah sesuai gitu. mungkin yang di lapangan harus nunggu beberapa tahun sampai mereka udah ganti pos Terus, baru bisa dapat. Betul. dan justru yang bisa yang punya kekuatan keuangan yang lebih stabil Ya. adalah mereka yang lebih banyak kerjanya di Iya. belakang meja. Tapi menarik sih Bun. Berarti yang emang klientel Bunda mereka pasti demand atau standar untuk pelayanannya lumayan tinggi ya, mereka Iya, butuh. Betul nggak? Nah, betul. Jadi kan kalau saya salah, misalnya saya ada melakukan satu kesalahan itu Nah. di satu bapak yang bikin si nasabah saya satu aja kecewa, pasti mulut ke sana ke sini kan. jadi Gitu. biasanya kalau gitu kalau misalnya ibu ada bikin kesalahan gitu, cara untuk nanganin Ya, itu pernah nggak Bun? Kalau nggak gini, tanya dulu, pernah nggak ada Oh iya. yang bikin orang marah gitu? Namanya unit-link ya teman-teman. Oh ya. Oke. Sampai hari ini masih ya. Banyak Iya, lah. iya, iya. Cerita-cerita Ah, unit-link. gimana? Itu ya maksudnya itu di awal gimana? sudah Menarik diceritakan semua gitu kan. Ya. Nah, tapi ketika mungkin pada saat itu si nasabah saya lagi butuh memang kan uangnya, ternyata Tarik uangnya nih. turun. Marahnya teman-teman, mungkin Ya. marahnya itu saya nggak tahu, mungkin beliau lupa kalau saya perempuan. TNI lagi gitu. Meja. Ya, pasti dong. Ada penipu, kayak gitu itu lebih kenceng kan. Ya, ya, pasti. Padahal anak-anak buahnya di kiri kanan gitu. Bodyguard, bro. Ada Iya. bodyguardnya. Ya. Nah, di meja kan beliau buka pintu, maksudnya dibuka pintu ininya. Tapi ya saya berpikir apa? Ya nangis, iya pasti. Mungkin beliau berhenti karena melihat saya menangis. Karena saya nggak bisa mau argue juga. Saya pikir Ya. di saat kondisi nasabah Marah, emosi kecewa. itu Dah. Ya pasti. jadi saya lebih banyak mendengarkan. Padahal dari awal itu ada tanda tangan beliau, padahal saya ada kasih, saya tuh selalu ada namanya MOU Memorandum of Understanding terkait yang produk-produk unit link. Unit-link pasti. Jadi saya sampaikan bahwa di situ investasi tidak dijamin dan saya sudah sampaikan ya Pak ini. Beliau tanda tangan, saya tanda tangan. Tapi 3 tahun kemudian tetap aja ngamuk. Gitu. Tapi ya kembali lagi, saya pikir itu resiko pekerjaan karena kan seperti kita kalau bisa setir kan tidak selamanya kita nyetir itu Lurus. Pasti bisa. Ya. Kadang-kadang kita juga Macet. nabrak Ya. ini gitu Ya. dan saya pikir itu saya pikir ini adalah salah satu resiko dari pekerjaan saya sebagai agen asuransi. Nggak ada apa-apanya dibanding yang sudah saya dapatkan. Oke. Nah, yang menarik nih, karena kan nih topiknya masih tentang service excellence. Ya. Sebenarnya bagaimana responnya Bunda atau kita merespon nasabah yang kecewa, Iya. itu kan nggak mungkin. Itu penting banget juga. Itu juga penting. Karena kalau misalnya kita Iya dong. misalnya kita habis bikin salah kesalahan, dimarahin sama klien, kita patah semangat untuk Terus kita mundur. kasih pelayanan yang bagus kepada klien-klien lain. Itu kan bahaya juga kan. Nah, jadi untuk bisa nanganin hal itu dan bisa ya jagain semangatnya kita, biasanya Bunda lakuin kayak gimana? Enggak, saya lakukan yang memang biasa saya lakukan saja. Oke. Saya keep contact juga, saya mau ke nasabah kalau misalnya yang tadi contoh nasabah tadi, Bapak mohon maaf jika ini, tapi Nomor kemudian 1, mengakui salah, minta maaf deh. Oke. saya nggak salah benar, tapi tetap Pokoknya harus minta maaf minta dulu. Ya. Oke, Itu terus bisa menurunkan Emosinya mereka. gitu. Jadi kita nggak berargumentasi ya Oke. kepada kliennya pasti. Terus nomor ketika 1 beliau tenang, baru saya tunjukkan lagi. Untung saya selalu ada surat itu saya tunjukkan. Bapak, mohon maaf mungkin Bapak lupa, Bapak pernah menandatangani ini. Di mana di sini saya sebutkan bahwa tidak dijamin. Oke, baru berarti yang tahap kedua Mengingatkan apa yang- klarifikasi dan ini. Iya. Oke. Nah baru dari situ bapaknya, oh ya sudah Mbak gitu. Akhirnya beliau minta maaf juga. Intinya happy ending sih, pengen gitu. Itu menarik ya, karena itu kan jadi masuk ke dalam layanan purna jual ya. Sebenarnya kekecewaan nasabah itu
Nah, teman-teman yang yang hadir hari ini deh, Hmm. coba deh cek di kolom komen. Siapa tahu satu ada absensi gitu. Yap. Tiba-tiba absensi lewat gitu Ya. ya. Terus abis itu yang kedua, mungkin boleh cek, boleh tulis juga apakah ada yang pernah punya nasabah yang kecewa. Hmm. Ya, kalau buat yang baru baru jadi agen mungkin ya Ya harusnya mungkin belum belum ya. banyak ya. Sekarang Jangan udah ya, banyak. jangan gitu. Buat Fortunately, iya, ya tapi fortunately even saya baru eh, berapa kayaknya 6 bulan juga di asuransi udah ada ada pengalaman. yang Nggak bukan lebih ke karena kliennya dikasih ini sih exception kan. oke, Exception kesehatan, pengecualian, pengecualian, inclusion. exclusion dari Hmm. kesehatan. Jadi mereka juga kecewa. Padahal mereka rasa oh kondisinya saya Itu sebenarnya nggak terlalu sehat, ya oke. nggak Iya, terlalu iya. signifikan juga kan, nggak terlalu Oke. ngefek ke kesehatan juga. Jadi artinya sebenarnya kita Hmm. akan melewati proses-proses Ya, itu juga, betul ya, ya, dan teman-teman ya. cara di situ cara saya bisa nangunin klien Ya, agar mereka masih percaya gitu, masih confident. confident dan masih bisa Oke, percayalah kepada lanjutin. saya. Nah, itu Um, juga ya, service excellence ya, kan? service excellence itu penting. Ya, kita harus bisa oke jelasin kira-kira kenapa dari perusahaannya memberi pengecualian seperti itu. Dan kita juga harus apa ya, acknowledge juga perasaannya mereka gitu. Oh ya, emang ini Betul. lumayan ngerti juga kenapa Ya, mereka jadi merasa empati, disappointed kan, ada empati kepada empatinya. mereka. Oke. Nah, Gitu sih. itu yang menarik ya. Sekarang nih juga ada absensi lagi lewat nih. Oh yes, absensi yang di Ya, dapur, ya yang di yang lagi dapur, masak, yang lagi ngapa-ngapain sebentarnya, gitu ya. sebentarnya. Ini kita sebenarnya pesertanya ada berapa? Wah, udah ada Wah, 50-an lebih nih. yes. Ya, Oke, it's jangan-jangan time. live dulu, sabar. Kita Jangan masih live banyak dulu. hal-hal yang menarik gitu ya. It's time buat klaim 30.000-nya. Nah, ya jangan lupa nih langsung ya kalau yang udah dapat 30 poin langsung klaim Sudah 30.000. sudah saat. Pastikan dulu sudah jadi member aktif. Yes. Oh, ya kalau belum jadi member aktif kagak bisa Sudah jadi diuang. member. Tuh. Udah undangin temen-temennya belum? Ya, undangin dulu teman-temannya ikutan datang ya. Oh iya. Ini yang daftar. Jadi ada Harus ada daftar membernya juga. Jadi tadi habis absensi sudah daftar. Iya dong, bener. Ya, Absensi. jadi kalau Mas absensinya mana? Enggak, ini bukan absensi ya guys. Yang ini adalah daftar member. Oke, Tapi mungkin bisa terjadi nanti ya. dibedain aja gitu ya, biar warnanya kagak hitam putih. Kadang-kadang kesian gitu kalau, oh saya udah buru-buru absensi, ternyata Oke, ya, oke. Ini absennya lagi ya. iya, iya, iya. Yang belum Nah, ini scan. absensi ya. Oke. Oke. Sip, sip. Nah, tapi kalau ada yang mau bertanya kepada Bunda atau Bang Jason atau kepada kita di Fun Friday, Yap. silakan taruh drop komen Anda di kolom chat, silakan ya. Atau yang mau ada kasih reaksi-reaksi boleh ya, kasih reaksi jempol, hati, apapun gitu ya. Iya. Jadi kita tahu nih kita nggak ngobrol bertiga doang kan di sini ya. Karena pasti Gitu ya. Oh, ada hati juga tuh. Thank you tuh. Tuh, iya. ada Bro Rehan tuh. Bro Oh Rehan iya, yang Bro, lagi sehat, kita bro. kita doain loh. Bro Rehan tuh lagi Yes. sakit, Sakit. demam makanya nggak bisa datang hari ini nemenin Bunda gitu kan. Padahal Bro Rehan itu salah satu yang terbaik kayaknya in terms of service excellence. Oh iya, Dia banget. jiwa untuk servicenya bagus banget sih kalau Bro Oh, Rehan. betul. Nah, Ya, tapi untuk gini, melayani. ini ada yang menarik ya. Tapi ini jadi kepikiran aja pertanyaan saya. Ini random banget pertanyaan gue. Hmm. Kalau kita ngomong service excellence dan kita tahu sebagai seorang agent ini kan kita kan sebagai tenaga yang sebagai orang yang memberikan service ya, bukan produk. Produk buku polis is just ya itu dampak ya. Ya. Tapi yang lebih penting value-nya adalah si service itu. Terus mungkin banyak orang yang bilang begini, gua nggak mau jadi agen karena jiwanya kesannya jiwa pembantu. Mohon maaf nih. Oke. Soalnya ada yang pernah bilang gua kayak gitu, coy. Hmm. Sumpah gua nggak bohong Iya gitu. sih, iya, iya, Iya iya. kan kalau Mereka nggak mau bekerja untuk orang-orang lain gitu. ya. Rasanya gitu. Coba menurut kalian nih, menurut Bunda sama Bang Jason nih, Ya. kalau ada orang bilang gua nggak mau lah jadi agen, kalau jadi agen mah cuman yang jiwa pembantu doang. Kok Ya. katanya begitu tuh, bener nggak tuh? Coba, ayo tanggapin. Menarik nih. Jason, Sebenarnya saya kerja di asuransi karena ada dua hal sih. Biar saya nggak ada bos banget gitu Oke. yang ngatur-ngaturin gitu kan. Kan saya kerja Karena lu untuk nggak diri suka sendiri. diatur, oke? Ya. Which is you are the boss. Ya, I'm the boss of my own ya. Ya. Kalau aku kerja atau enggak itu terserah Ya. aku sendiri kan. Oke. Kalau ketemu klien atau enggak basically gitu. Oke. Jadi, ya kayak Mau rajin, mau aja. males. Tapi at the same time saya juga seneng bisa melayan klien gitu. Oke. Emang saya rasa seneng bisa bangun hubungan sama klien, ngelayanin mereka, and membantu mereka, and bikin merasa dibantu sama saya gitu. Itu kalau buat saya tuh Menarik. itu memberi fulfillment buat saya sendiri. Tapi kan tergantung orangnya juga. Right. Ya ada juga orang yang nggak merasa fulfilled gitu untuk membantu kliennya. Tapi untuk saya sendiri ya itu Menarik. sangat Menarik.
Ya sangat bagus. fun sih buat Fun saya. ya buat Ya. Bro Jason itu ya itu adalah jadi value Ya. ya kan gitu. Hmm. Dan gimana Bun? Kalau menurut aku Ah. agen asuransi itu memang khusus buat orang-orang yang memiliki hati besar. Ah, Cakep. jadi yang nggak kerja di asuransi hatinya kecil-kecil. Ya, terserah Ya, mau iya, mau iya sih. bicara apa, tapi Oke. buat kami agen asuransi yang tetap bertahan sampai dengan sekarang, Hmm. pastinya karena di sini memang passion kita Oh iya. Iya. Jadi dan ini kemungkinan yang tahan lama itu yang emang hatinya mau membantu orang ya lain ya, emang Ya. suka juga untuk membantu orang lain. begitu. Kalau kita ngomong ya, profesi yang keren apa? Pengen jadi dokter. Dokter kan juga Iya, melayani. Ya pasti. Ya, sebenarnya. ya kan mau jadi lawyer. Lawyer juga ngelayanin klien, gitu Hmm. kan. Maksudnya semua profesi yang ada di dunia ini tujuannya adalah untuk membantu umat manusia yang lain kan gitu. Iya. Bisa umat manusia, bisa juga non manusia, bisa juga, ya kan? Tapi intinya semua manusia kita percaya punya value. Iya. Ya, value itu atau nilai baru bisa terlihat ketika kita punya profesi. Hmm. Ya, dan sebenarnya profesi agen asuransi atau jadi leader di perusahaan asuransi itu sebenarnya profesi yang mulia nggak sih? Hmm. Sangat, Mak. Menarik ya, Ya. menarik ya. Jadi siapa tahu yang hadir hari ini ada yang belum jadi agen. Bisa, karena nih pada dasarnya konten apa yang datang ini boleh semuanya, ya kan? Jadi makanya kenapa aku bilang terbuka buat semua yang belum jadi agen, yang nggak pernah mau kepikiran jadi agen, yang jadi nasabah atau belum pernah jadi nasabah, monggo silakan acara ini untuk kita semua, ya. Nah, kayaknya Bang Jason ada intip-intip lihat di kolom komen Nah, ada yang menarik kayaknya nih. kita ada, Boleh oke, tuh. kita ada pertanyaan yang lumayan menarik dari Bang Rehan Oh, ini. Bang Rehan ya, gimana? Yang lumayan ini ya, sum up core dari Ya, bahasan kita dan hari ini. ya relate ya Jadi mungkin. dia mau tanya pada Gimana? Bunda mau tanya dong, banyak agen yang sekarang males punya klien kesehatan Oke, karena servicingnya susah, oke, banyak komplain, oke. dan seperti servicing seumur hidup karena kan kesehatan bisa ya seumur hidup juga. Dari experience Bunda, apakah stigma nasabah kesehatan itu benar? Thank you. Nah, Oke. oke. Ini kan maksudnya yang nggak mau agent kan? Iya betul, Iya. betul, Ah, betul. kalau buat saya malah saya senang sekali loh jualan asuransi kesehatan, Hmm. Mas Rehan. Karena apa? Eh, ap- apa yang perlu kita takuti ya? Selama nasabah sudah declare, maksudnya semua yang apa sebelum nasabah masuk itu semua sudah sesuai dengan apa namanya aturan-aturan. Jadi kalau ada sakit disampaikan, kalau nggak ada sakit ya sudah nggak usah dideklar. Ya. Nah, itu nggak perlu ada yang kita takuti. Kalau nasabah, contoh misalnya kan kadang-kadang ada nasabah gini kok ini kok susah, ini susah. Kan semua ada jawaban juga. Jadi biasanya ini contoh apa? Misalnya proses klaim kok lama gitu ya. Nah, itu kita bisa kasih jawaban. Kan kadang-kadang ada nasabah kelamaan nunggu. Saya udah jam 1 sudah dibolehin dokter keluar, tapi ternyata jam 5 belum. Nah, itu kita nggak, saya sih nggak pernah ada rasa khawatir. Karena Oke. ya selama memang kita ada mungkin bisa ada kontak beberapa orang yang di dalam perusahaan kita, ataupun kita sudah tahu cara menghubungi rumah sakit dan ya. pihak ketiga Bisa itu jadi ada jalur jawaban. komunikasinya Iya, ada yang betul. terputus. Ya. Kayaknya kalau jam terbangnya udah lumayan banyak untuk nangani klaimnya, jadi kita jadi lebih calm juga ya. No need to be panic kita sebagai agent kalau menghadapi seperti itu. Betul. Karena kita harus cari tahu ketika nasabah tanya, saya sudah 4 jam nih, sih kan ini belum Ya. sebentar ya Bapak, saya cari tahu dulu di mana ininya Ya. masalahnya. Simpelnya ada, pasti ada yang. Betul. Tapi mungkin dulu pas pertama kali dapat teleponan kayak gitu, kita lumayan panik juga Oh, kan, Bun? pasti kalau awal-awal agent Pas pasti. awal-awalnya Kalau pasti. sekarang sih Oh, enggak. tapi sekarang udah enggak gitu. Oh, enggak, karena buat saya asuransi kesehatan tuh malah kalau buat kita kalau berpikir untuk secara segi materi ya, selama nasabah bayar premi kan kita selalu akan terus dapat income-nya dari situ gitu. Oke, menarik. Dan kalau diomeli nasabah segala macam itu saya nggak pernah ini, karena kalaupun nanti ternyata ada sesuatu yang disembunyikan dan ditolak oleh perusahaan asuransi pun akan dapat apa? Kasih surat Kasih penjelasan. surat penjelasan Ya. dan Nah. di situ nasabah tidak bisa biasanya akhirnya ketahuan gitu. Ya, oke. Tapi nih menariknya gini, karena dari ceritanya Bunda ya, sebenarnya apalagi mereka yang baru memulai berkarya di industri asuransi, nasabah yang membeli program asuransi kesehatan itu bisa salah satu jadi kita makin pintar.
Ya, Ya, karena Hmm. kita skillnya pasti akan biasa. Ya. Apalagi ada klaim. Ya. Wah, udah makin pinter Pasti, dah pasti, pokoknya pasti, kalau pasti. betul ya. Ya. Yang kedua, itu adalah salah satu cara kita untuk promosi diri. Karena tadi baik lagi, client service excellence. Salah satunya paling kelihatan nyata ketika terjadi klaim, Klaim, Iya, iya. pasti. ya kan? Dan bagaimana kita sebagai agen handling klaimnya dan itu meninggalkan bekas entah itu bekas kesan yang Yang baik baik atau yang atau buruk. kesan yang tidak Tidak baik baik. dari nasabah. Hmm. Dan itu menjadi penentu Ya, untuk bisa menambah volume portofolionya kalau nasabah. misalnya kesannya baik, berarti mungkin Iya. mereka bisa beli produk lagi atau kasih referral Iya, lagi kan, iya, Bun? pasti. And Betul. buktinya sekarang Bunda 20. mungkin karena emang service excellence-nya bagus kepada klien-klien existing, kebanyakan prospek-prospek baru tuh datang dari referral kan? Iya, semua banyak kan Tuh. sekarang referensi. Oh, Mau Jadi ya kan? buktinya di situ, teman-teman. Jadi terpatahkan nih kalau Ya. ada teman-teman bilang, ah udah kalau jadi agen kamu jangan jualan asuransi kesehatan aja. Iya. Salah. Justru dengan kita banyak menjual asuransi kesehatan di awal-awal itu, Itu kita membangun bangun kepercayaan trust. pada kliennya. Bangun trust, kita bisa tunjukin client service excellence, itu kelihatan. Karena kalau nunggu orang meninggal, kan lama ya, kita nggak tahu Ya, kapan gitu. ya. Kalau sakit bisa berulang-ulang resikonya. Tapi kalau meninggal kan cuma sekali, kita nggak Ya. mungkin dong beli besoknya meninggal gitu kan. Tapi gimana nih caranya nasabah tahu? Iya. Mulailah dari hal yang paling kecil, di mana nasabah akan memberikan porsi yang lebih besar lagi kalau dia sudah punya rasa kepercayaan. Salah satunya adalah nasabah ngecek dari asuransi kesehatan dulu. Biasanya gitu. Iya, Betul ya? iya. Betul ya? Malah dari kalau kita bisa apa namanya bisa membantu klaim nasabah itu dari situ sebenarnya akan ada, sudah pasti akan ada nama-nama baru yang mungkin akan diberikan ke kita. Intinya untuk kita akan dapat nasabah baru dari ya kalau kita bisa nanganin klaim dengan Luar baik. biasa. Jadi mungkin dari service excellence yang saya dapat dari ya diskusi kita hari ini ada 4 poin. Yang pertama ya untuk bisa ngembangin service excellence kita ya. Yang pertama kita harus bisa paham sama sistem, cara pelayanannya gimana, kredibilitas kita. Jadi dari segi memahami produk, memahami digital sistemnya gimana, untuk ya kita bisa ngurusin sendiri gitu. Semua kebutuhan klien. Yang kedua kita harus bisa sebaiknya komunikasi dengan regular sama klien. Ya ini sebelum mereka jadi klien dan sehabisnya kita masih konsisten kan, Setelahnya masih update konsisten. mereka tentang produknya, tentang produk-produk baru, Atau tentang informasi baru, artikel-artikel, artikel-artikel share-share baru apa. kan. Karena itu membangun konsistensi dalam korespondensi kita sama kliennya agar kita juga top of mind untuk mereka. Yang ketiga kita emang harus proaktif kan untuk bisa membantu kliennya. Kalau misalnya mereka klaim, kita cepat-cepat untuk respon, kita Fast cepat-cepat respon, ngebantu, dan tahu dan bagaimana. tahu bagaimana networknya siapa kita harus kontak tektokannya. Dan yang terakhir, ya kita nggak shy away, kita nggak malas-malasan untuk bisa ngebantu klien yang dalam mungkin produk-produk yang biasanya dilihat lebih ribet kan ngebantunya. Ya kayak kesehatan gitu. Malah dari situ kita bisa ngebangun trust sama klien dan mereka bisa lebih percaya sama kita dan peluang untuk mereka memberi referral atau beli produk lagi itu lebih tinggi dari Lebih situ. tinggi, ya. Itu ya 4 itu. Oh, thank you. Oke. Keren loh ini disamerikan ya. Tapi mungkin dari Bunda Yesika mungkin ada quotes misalnya gitu ya yang mungkin Bunda mau sampein gitu untuk teman-teman. Monggo silakan apapun Bun. Silakan ini dari Yes. pengalaman hidup Bunda yang udah 20 berapa tadi? 27 berarti 7 tahun berkarya. Guys, 27 tahun guys, bahkan umur kita aja belum nyampe 27. Belum. Ya. Nggak, gue Well, yes. masih jiwa muda ya. Yang masih bisa daftar AMNON. Iya. Tepat sih. Gimana Yang Bun? mananya? Gimana Bun? Gimana? Ya, kalau buat pesan saya buat teman-teman, profesi ini sangat luar biasa ya. Yes. Sampai detik ini saya tidak pernah intinya saya bisa hidup, saya bisa membesarkan anak, bisa menyekolahkan anak, semua dari insurans. Jadi teman-teman harus yakin bahwa di profesi ini kita kalau mau apapun kita bisa dapatkan. Asal kita harus tidak boleh menyerah, harus pantang menyerah gitu, dan terus update kita punya skill supaya kita tidak tertinggal. Kalau sekarang sudah zamannya AI, ChatGPT, coba belajar karena saya juga mulai belajar juga terkait itu.
gitu, karena sekarang cara menghadapi klien nggak bisa sama dengan yang dulu. Ya, Intinya selalu harus update update ya everything. karena hidup ini dinamis ya. Dinamis. Dan Mantap. profesi ini saya happy itu aja. Dan ini profesi yang Iya. tetap bisa bertahan lama. Nggih. Oke. Terus Iya. ya, jadi pastikan buat teman-teman yang ada di sini mungkin yang lagi down, ya semoga ini bisa menjadi penguatan Anda juga bahwa ini profesi yang mulia loh. Profesi yang bagus dan profesi yang akan selalu dibutuhkan di waktu yang makin ya kita pokoknya sampai terus dah Yap. selamanya gitu ya, walaupun dengan adanya perubahan dinamika wajar, tapi profesi ini adalah profesi yang tetap dibutuhkan ya. Jadi teman-teman jangan takut untuk rekrut, jangan takut untuk jualan gitu ya. Jadi thank you juga buat Bang Rehan ya. Jujur nih ya thank you, tapi kita nih acaranya sebenarnya belum selesai, masih ada pengumuman Oh, ya. Tapi thank you nih buat yang udah dengerin, dan kalau yang ada absensi mungkin linknya mau dikasih, bukan hanya link pendaftaran Iya, aja. iya. Katanya gini, linknya ada yang link pendaftaran gitu kan. Ini ada yang nyasar chat bukan. Oh, terima kasih banyak untuk doa dan supportnya buat Link-Link. Mungkin namanya Link-Link Oh. kali. Saat ini saya zoom dari rumah karena masih tetap jaga supaya nggak, supaya dapat. Ya, sorry. ya, jadi ini bukannya salah, enggak. ya, I'm so Jadi sorry. kebetulan nih namanya Link-Link mungkin gitu ya. Oke. Ya, jadi supaya dapat hakikatnya pada saat yang sama. Ya, oke. Sip. Anyway, boleh di chat boleh gitu ya, karena waktu kita juga sudah di ujung akhir acara Oke. gitu ya. Tapi ini ada yang menarik karena pengumumannya salah satunya adalah kita akan ada event yang namanya hari ulang tahun anniversary-nya si PAI ya. Mana? Tunjukin. Ya. Yes, there we are. Kalau teman-teman lihat di 10 tahun PAI PAI ini udah berkarya sebagai wadah asosiasi teman-teman agen dan leader di asuransi. Gitu Yes. ya. Nah, yang menarik adalah tahun ini ketua panitianya adalah Bunda Yesika. Iya. Ya. Wuih. Jadi ketua panitia yang kita undang dong, Yes. gitu ya. Buat acara 10 tahun PAI berkarya. Mungkin Bunda, kita kasih waktu deh 1-2 menit aja Bun, jangan lama-lama Bun. Monggo. Oh, Ling mau tanya. Oke. Oh, silakan. Nanti Link tanya, tapi nanti sebentar ya. Ini Ya. Bunda mau jelasin dulu sebentar. Oke. Yuk. Oke, jadi di kesempatan ini saya ingin mengajak atau berharap teman-teman bisa hadir di tanggal 13 Oktober di hari Selasa nanti di IDX ya, di Ya, IDX 13 Oktober ya. Ya, di sana kita akan belajar bersama-sama teman-teman seprofesi, dan saat ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada perusahaan Sponsor. asuransi yang sudah Udah ada sponsor loh. kita. Ada mana aja tuh? Oke, coba diingetin. Nah, coba diingetin. Ayo, ada Oke. perusahaan apa? Oke, ada perusahaan Zuri, Oke. kemudian ada Prudential, Prudential. kemudian ada MSIG, Oke. kemudian ada Allianz, Allianz ya. Oke. dan AXA Financial. AXA Financial. Oh, Terima ya. kasih. Ya, jadi masih ditunggu untuk perusahaan-perusahaan lain ya yang ikut berpartisipasi dan membantu acara HUT PAAI kita yang ke-10. Dan kami juga ingin mengajak teman-teman yang berdomisili di Jakarta untuk bisa membantu kami di kepanitiaan, dan kami membutuhkan maksimal mungkin 10 orang Ya. gitu kan. Ayo, Kemudian nanti jadi buat ada- teman-teman agen dan leader yang kebetulan domisilinya daerah Jakarta Yes. atau Jabodetabek, Iya. ya mungkin Jatabek gitu kali ya, Iya. mungkin yang deket-deket ke Jakarta, kami memberikan kesempatan dan mengundang teman-teman agen untuk ikutan, yuk bantuin jadi panitia kita boleh, karena kita juga masih di kepanitianya masih ada Ada kebutuhan beberapa. beberapa posisi di mana ini kita butuh di Iya. ini ya untuk ada beberapa Ya. apa vakansi. Iya. Cialah vakansi, udah kayak nyari kerja aja gitu ya. caranya Ya, gimana? caranya gimana nanti tinggal tolong hubungin ke panitia Yes. atau taruh aja di drop komen gitu ya. Atau mau kontak ke Bunda Yesika langsung boleh, ke saya boleh, ke Bang Jason boleh, karena kan kita ada tektokannya. Iya, Jadi kalau misalnya mau cek, kalau nggak di websitenya PAI juga boleh. Kan mungkin ada website untuk kayak email atau korespondensi. Monggo, silakan. Saya mau dong dilibatin. Monggo, silakan ya. Oke. Oke, Bu tuh. Susi ada bilang, Kak, skor Oh. absensiku masih 0. Absensi masih 0 padahal udah 3 kali ikutan. Nah, Oke, ya, akan nanti kami dicek. cek ya. Ya, Kami jadi cek dari- diceknya bukan hari ini karena kan kita masih ada minggu depan. Yap. Jadi minggu depan kita janji untuk keluarin dulu daftar skor sementara gitu. Yap. Boleh gitu ya. Daftar skor sementara karena kan ya
kok kita juga nggak tahu nih ya akumulasinya. Jadi nanti kita minggu depan kita tampilin dulu daftar skor sementara karena minggu depan itu menjadi kesempatan terakhir untuk bisa dapetin poin. Yes. Ya, karena kan untuk ngajak orang-orang harus hadir dan yang ngisi absensi juga harus ngasih referensi gitu ya. Jadi kita emang belum kasih scoreboardnya, jadi minggu depan kita akan kasih Yap. gitu ya. Oke. Oke. Nah, terus berikutnya tadi ada pengumuman apa? Ada yang bertanya. Oh, ada yang bertanya. Bu Lili. Oh, oke. Ibu Manli kayaknya ya. Oke. Bunda tolong tanya kalau nasabah polis kesehatan yang masih jadul pemikirannya, percuma ikut asuransi polis kesehatan, unit link rajin bayar, tidak pernah klaim, nilai tuna makin menipis dan habis, tapi nasabah tidak mau top up atau upgrade. Karena makin tua, makin tidak bisa kerja, masa mau bebani anak saya? Menurut pengalaman Bunda, bagaimana solusi untuk sales stock ke nasabah kayak gini? Makasih sebelumnya. Gimana? Oke, kalau kalau misalnya ada nasabah yang ngomong seperti ini ya, bicara seperti ini, saya selalu sampaikan bahwa sebenarnya asuransi ini kan konsepnya tolong menolong. Jadi intinya dana yang premi yang sudah terkumpul itu biasanya memang diperuntukkan bagi nasabah yang sedang mengalami musibah. Dalam hal ini kan dirawat inap ya, dirawat inap lah. Jadi karena konsep tolong menolong, pastinya seharusnya kita sebagai nasabah kalau kita diberi kesehatan harusnya bersyukur. Tetapi kalau memang suatu saat kita yang sakit, toh dari premi-premi yang sudah kita store itu nanti juga pasti akan membantu kita kalau kita dirawat inap. Jadi memang saya selalu menyampaikan kepada nasabah karena memang premi, mohon maaf saya karena yang biasa saya tawarkan asuransi tradisional Ibu. Jadi mungkin bukan unit link gitu nih. Jadi kalau unit link mungkin kemungkinan ada masalah karena preminya yang berkurang Nilai akun. Jadi harus top up gitu kan. Tapi kalau asuransi yang tradisional itu saya lebih mudah untuk menyampaikan karena saya selalu konsep yang saya sampaikan konsepnya adalah tolong menolong. Oke, Jadi baik. kalau kita sehat alhamdulillah bersyukur, tapi kalau misalnya tidak Baik. ya kalaupun kita sehat premi kita untuk membantu orang lain gitu. Oke, Jadi jadi balik lagi sebenarnya bukan hanya tradisional aja, tapi polis Sama. unit link pun sama. Konsepnya Cuma sama. tergantung bagaimana cara kita menjelaskan. Ya, nah buat Bapak atau Ibu Manli, Pak Manli ya? Oh oke, Pak Manli, oh ya, oh iya Bapak-bapak, bukan Ibu-ibu. Oh ya, sorry Pak. Jadi buat Pak Manli ini tergantung bagaimana cara kita menyampaikan aja. Ya nanti yang pertanyaan ini mungkin boleh ditampung juga di tim admin. Karena nampaknya pertanyaannya Pak Manli itu kayaknya banyak juga di agen-agen yang lain juga. Nanti kita akan coba bahas gitu ya. Biasanya kita bahas pertanyaan itu biasanya di minggu-minggu keempat. Ya, nanti yang pertanyaan Pak Manli itu kita bisa itu. Dan buat Bu Emil, bolehkah kita simpan dulu? Tolong diparkir dulu pertanyaannya dan silakan ditanyakan di minggu depan. Karena kita akan lebih banyak ditanya jawab. Boleh ya, Yes. Bu Emilia? Atau kita langsung kontak ke Miliana Bunda Ingrid. Jessica juga nggak apa-apa ya? Boleh. Ingrid. Nomor HP tuh. Bu Emil, 081. minggu depan masih bisa ikutan kan? Nggak bisa Oh, nggak bisa. Oh, ya udah. Jadi Jadi bukain nih sebenarnya sekarang. Ayo Bu pertanyaannya Emil. simpel, Ya udah. Boleh, tapi silakan panjang. Bu. Oke. Terima kasih supportnya, doanya. Saya sudah bersuara, saya sudah di rumah, sudah sehat. Thank you for PAAI for me. So, Ini minggu lalu kan ya Bu saya yang nanya. Iya, aku mau yang pertama saya mau bantu di panitia kalau boleh. Oh, Yang kedua, Ibu terima kasih. Terima kasih Bu Ya. Manli. Terima ya kasih. sebisa karena saya ada di Bintaro, Oke. dekat Kokianli. Terima kasih, Pak. Nah, tuh. Jadi nanti Pak Mali dibantuin sama Ibu Emil. Terus yang Ya. kedua yang ingin saya tanyakan adalah ini bagaimana tips Bunda ketika menghadapi situasi diri pada saat Bunda benar-benar sedang drop. Pasti ada dalam perjalanan 20 tahun. Ya, Sebentar, bisa Ibu. didengar? Oke, sebentar. Diulang lagi dikit Bu. Oke. Ya, saya ulangi pelan-pelan ya. Dengan keterbatasan suara saya yang masih sebagai penyanyi masih terlalu jelek. Oh, penyanyi ternyata. Enggak. Kan Ling, saya Ingrid, Ing.
Tapi Oh, saya nulisnya Oh salah iya Bu, jadi link-link. Inci. Nggak apa-apa, tapi saya senang dengan sebutan link-link, kan ada lagunya tuh. iya. Link-link. Oh ya, ya. Oh, ya. Ibu salam kenal. Saya ingin bertanya pada Ibu, setiap orang punya cara untuk menetralisir rasa atau depresi yang dia punya. Nah, saya percaya bahwa dalam perjalanan 20 tahun Ibu sebagai agent, ada banyak hal yang menjadikan Ibu saat ini sebagai perempuan kuat, hebat, dan tetap mencintai industri ini. Nah, saya ingin tahu tips apa yang Ibu bisa berikan kepada kami-kami yang saya jujur saya baru 3 tahun Ibu, tetapi saya pun mengalami dan saya bersyukur bahwa sampai detik ini aman-aman saja, saya belum pernah mengalami yang klaim apa, asuransi kesehatan jalan terus, jadi saya dapat cuan terus, tetapi saya tidak pernah bertemu nasabah untuk urusan yang macam-macam itu, belum. Jadi saya belum mengalami. Nah, saya ingin tahu dari Bunda, ketika nanti menghadapi itu, saya sudah tidak tahu ya, who knows ya ke depannya, tapi tips apa yang boleh Ibu, boleh Bunda berikan kepada saya, khususnya yang benar-benar masih amatir di dunia insurance. Terima kasih. Terima kasih Oke. kakak. Ya, Thank you Bu Inging. Ya, sebenarnya ini aja Bu, singkat aja. Saya kalau sudah Yap. mulai down itu saya langsung cari teman sesama agen asuransi yang saya pikir beliau lebih senior gitu. Karena dengan begitu itu bisa kembali memotivasi saya. Apalagi pekerjaan saya memang kehidupan saya 100% atau bisa dibilang kalau ada 1000%, 1000% hanya dari insurance. ya. Jadi saya merasa bahwa saya tidak boleh tidak semangat gitu loh, karena ada tim juga yang harus saya semangati terus kan. Tapi kalau ketika saya merasa lelah atau depresi, saya tidak ke bawah, tidak ke tim curhatnya, tetapi saya cari contoh, saya cari Herald gitu kan, saya cari mungkin yang Teman-teman di saya asosiasi, gitu, teman-teman di selalu komunitas, ya. dan di situ namanya yang tadi depresi itu bisa hilang gitu. Karena mau nggak mau kadang-kadang depresi itu kalau terlalu dipikirkan juga sebenarnya atau disimpan juga nggak bagus. Lebih baik kita ketemu Harold, ketemu Jason, atau ketemu teman-teman seindustri, itu pasti ada satu yang yang bisa memberikan kita akhirnya bangkit Semangat, lagi. motivasi gitu Iya, ya. contoh pernah berbulan-bulan saya nggak ada produksi nih, berbulan-bulan lah. Jadi saya down. Saya mungkin belum pernah cerita sama mamanya Jason ini, kebetulan saya cerita. Nah, nah, pada saat saya down itu tiba-tiba saya gini, Mbak, saya main dong ke kantor gitu. Saya ingat kantornya adalah di Kuningan gitu. Ya. Nah, ini begitu saya masuk itu saat saya jadi down, saya jadi menyalahkan keadaan, kayaknya semua asuransi kayak pada ini mungkin pada suasana yang sama mungkin ya gitu. Jadi oke dah, aku tak ini. Begitu saya masuk pintu Bu, baru saya masuk pintu itu tiba-tiba mungkin saya sebut nama boleh nggak sih, Mbak Esra gitu ya, contoh lah. Itu tiba-tiba yes, masuk gitu, masuk gitu. Terus kemudian iya Mbak gitu, sini masuk gitu. Belum apa-apa langsung memberikan saya kayak slip nih, gue baru dapat fax, dulu masih fax kan kali ya gitu. Oh. Nah, fax nih, gue dapat fax nih, ada nasabah transfer. Nah, itu transfernya berapa Mbak? Berapa puluh juta gitu. Ternyata ratusan juta. Nah, dari situ akhirnya saya, ya Allah, aku aja yang berpikir kali, ternyata di kondisi yang saya pikir semuanya lagi turun, ada Bisa. seseorang yang bisa closing Bisa. gede. Nah, itu akhirnya menyemangati saya bahwa oke, aku harus ini juga cari jalan lain gitu. Jadi pentingnya teman-teman agen itu punya wadah asosiasi, Iya. punya teman-teman satu komunitas. That's why makanya kenapa ada yang namanya Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia ini, ya, yang namanya PAAI. Monggo. Especially pas kita masih baru-baru, itu penting banget kan. Banget, bukan hanya baru-baru aja, yang udah lama gabung pun jadi agen. Ayo, kita wadah ini adalah kita mau saling support bareng. Ini jadi support sistemnya kita semua, Yap. ya. Iya. Oke, Terima kasih. dan terima kasih buat Sudah ada pertanyaannya, Susi yang berkenan. Bu Iing. Terus terima kasih Iya. juga buat Bu Susi Yuliana, nanti Yes. di approach ya, dihubungin ya, Bu Susi, boleh ya, izin ya, Ibu mau Emiliana. coba Bu Emiliana mungkin kalau mau ikutan bantu, monggo, silakan. Pak Manli juga boleh banget, daerah Bintaro juga masih oke, gitu ya. Kalau ada Ya. meeting minggu depan atau 2 minggu lagi, boleh ya saya untuk Izin ya, nanti akan Oke. dihubungin gitu. Terus ada pengumuman satu lagi yang edukasi Bursa Efek. Oh udah. Udah. Oh Udah. oke. Oh ya oke, Udah. udah full ternyata Udah kuota. full. Jadi kita udah nggak boleh iklanin lagi guys. Ternyata udah full kuotanya. Iya. Oke. Makanya kalau nanti ada acara lagi, PAI promote, cepetan buruan daftar supaya nggak kehabisan kuota gitu ya. Oke, so sampai jumpa di Fun Friday PAI Jumat depan. Terima kasih buat Bunda Terima kasih. Yesika. Terima Terima kasih kasih buat Bang semuanya. Jesa. Dan terima kasih semuanya.
Gila. Terima kasih semua. Tapi saya malu kalau saya bantu, tapi 1 tahun saya nggak produksi loh, nggak apa-apa ya. Lagi gua. Ya, Aduh, absennya absensi masih ya, ada kalau yang belum absensi yang mau absen. absen boleh. Hop, hop, hop. Oh, tuh Bu Emil panggilannya ya tadi. Ya. Kita ada berapa orang di sini? Thank you ya, Bun. Iya, oh thank Thank you ya, you. Bun. Mau ke-